Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani, nomor stambuk F2019-01-134 dari kelas C3. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai osteoartritis. Langsung saja. Osteoartritis merupakan bentuk artritis yang paling sering ditemukan di masyarakat, bersifat kronis, berdampak besar dalam masalah kesehatan masyarakat. Proses penyakitnya tidak hanya mengenai rawan sendi, namun juga mengenai seluruh sendi, termasuk tulang subkondral, ligamentum, kapsul, dan jaringan sinovial, serta jaringan ikat periartikular. Dan harus dipahami bahwa pada osteoartritis merupakan penyakit dengan progresivitas yang lambat dengan etiologi yang tidak diketahui. Terdapat beberapa faktor resiko OA, yaitu obesitas, kelemahan otot, aktivitas yang berlebihan atau kurang, trauma sebelumnya, penurunan fungsi proprioseptif, faktor keturunan penderita OA, dan faktor mekanik. Selanjutnya yaitu osteoartritis saat ini tidak lagi dianggap penyakit degeneratif, namun usia tetap merupakan salah satu faktor resikonya. Usia di atas 65 tahun, hanya 50% memberikan gambaran radiologis sesuai osteoartritis, meskipun hanya 10% dari pria dan 18% dari wanita diantaranya yang memperlihatkan gejala klinis OA, dan sekitar 10% mengalami disabilitas karena OA-nya. Maka dapat difahami, jika makin bertambah usia, maka makin tinggi kemungkinan untuk terkena OA. Penata laksanaan OA panggul, lutut, atau OA pada tempat lain meliputi penata laksanaan secara non-farmakologi dan farmakologi. Operasi pengganti sendi hanya dilakukan untuk penderita dengan OA yang berat dan tidak respon dalam pengobatan terapi. Penata laksanaan OA baik secara non-farmakologik dan farmakologik yang semula hanya ditujukan untuk mengurangi rasa nyeri, mempertahankan atau meningkatkan fungsi gerak sendi, mengurangi keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari, meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup seseorang terkait OA. Saat ini diharapkan dapat pula memodifikasi perjalanan penyakit, bahkan mungkin mencegah terjadinya OA dengan pemberian disease modifying drugs untuk OA. Dan hasil terbaik bila dilakukan pendekatan multidisiplin dan tata laksana yang bersifat multimodal. Selanjutnya yaitu klasifikasi osteoartritis, dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi OA berdasarkan etiologi, yaitu OA primer dan OA sekunder, di mana OA primer yang mana penyebabnya tidak diketahui dan tidak ada hubungannya dengan penyakit sistematik, inflasi, ataupun perubahan lokal pada sendi. Sedangkan OA sekunder dapat dilihat pada tabel, yaitu merupakan OA yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penghambat sendi yang berlebihan dalam aktivitas kerja, olahraga berat, dan adanya cedera. Dan selanjutnya yaitu klasifikasi osteoartritis berdasarkan lokasi sendi yang terkena. Berdasarkan lokasi sendi yang terkena yaitu ada 7, dapat dilihat di tabel di samping. Yang pertama itu OA tangan, OA lutut, OA kaki, OA kakas atau panggul, dan OA vertebra, dan OA tempat lainnya, dan yang terakhir yaitu OA generalisata atau sistematik.
hal-hal yang perlu diperhatikan pada OA sesuai dengan lokasi sendi yang terkena pertama yaitu OA tangan. Itu biasanya dimulai saat usia 45 tahun pada postmenopause. Untuk wanita lebih besar dari pria seperti 10:1 keterlibatan faktor genetik. Dan yang kedua itu OA pada lutut. Biasanya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama misalignment dari tungkai bawah harus disingkirkan, dan yang kedua itu genovalgum misalignment, yaitu melibatkan kompartemen lateral tibiofemoral. Kelainan varus atau valgus dapat mempengaruhi lingkup gerak sendi. Dan selanjutnya yaitu OA kaki dan pergelangan kaki. OA ini umumnya mengenai sendi 1 metatarsofalank. Gejala klinisnya yaitu seperti sulit berjalan dan kulit di atasnya dapat meradang, terutama bila menggunakan sepatu ketat. Selanjutnya yaitu OA panggul atau koksa. Biasanya OA panggul ini lebih sering ditemukan pada pria dibandingkan wanita dan dapat terjadi unilateral atau bilateral. Gejala klinisnya yaitu seperti nyeri panggul secara klasik timbul saat berdiri. Dan selanjutnya yaitu OA vertebra, umumnya mengenai vertebra cervical dan lumbal. Osteofit pada vertebra dapat menyebabkan penyempitan foramen vertebra dan moneka serabut syaraf, dan dapat menyebabkan nyeri punggung sampai pinggang disertai gejala radikular. Dan selanjutnya yaitu dapat dilihat pada tabel di samping, yaitu faktor resiko terjadinya OA atau progresivitas dari OA lutut, panggul, dan tangan. Pada tabel di samping dapat dilihat bahwa aktivitas fisik merupakan faktor resiko yang kuat untuk terjadinya OA lutut, panggul, serta memiliki hubungan terhadap perburukan atau progresivitas dari OA lutut. Dan di sisi lain, seseorang dengan aktivitas minim sehari-hari juga berisiko mengalami OA lutut karena kurangnya aktivitas sendi yang berlangsung lama akan menyebabkan disus atrofi yang akan mengakibatkan kerentanan terjadinya trauma pada kartilago. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penetapan diagnosis pada seseorang yang dicurigai OA. Direkomendasikan melakukan pemeriksaan seperti anamnesis. Yang pertama anamnesis yaitu nyeri yang dirasakan berangsur-angsur, tidak disertai adanya inflamasi atau kaku sendi dirasakan kurang dari 30 menit. Bila disertai inflamasi umumnya dengan perabaan hangat, bengkak yang minimal, dan tidak disertai kemerahan pada kulit, dan tidak disertai gejala sistematik dan nyeri sendi saat beraktivitas. Yang kedua itu yang dilakukan itu pemeriksaan fisik. Kita harus yang pertama itu kita harus menentukan BMI-nya, perhatikan gaya berjalannya apakah pincang. Yang ketiga itu adakah kelemahan atau atrofi otot. Kemudian apakah ada tanda-tanda inflamasi atau efusi sendi. Pemeriksaan yang ketiga yaitu pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis lain, apakah adanya infeksi, adanya fraktur, dan kemungkinan keganasan, dan apakah kemungkinan ada artritis reumatoid. Kemudian penetapan diagnosis yang keempat yaitu pemeriksaan penunjang, yaitu yang pertama tidak ada pemeriksaan darah khusus untuk mendiagnosis OA.
pemeriksaan darah membantu menyingkirkan diagnosis lain dan monitor terapi. Yang kedua itu pemeriksaan radiologi dilakukan untuk klasifikasi diagnosis atau untuk merujuk ke ortopedi. Penetapan diagnosis yang terakhir yaitu perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor mempengaruhi pilihan terapi atau penata laksanaan OA. Yang pertama itu singkirkan diagnosis banding, dan pada kasus dengan diagnosis yang meragukan sebaiknya dikonsultasikan pada ahli reumatologi untuk menyingkirkan diagnosis lain yang menyerupai OA. Kemudian tentukan derajat nyeri dan fungsi sendi. Kemudian perhatikan dampak penyakit pada status sosial seseorang. Ini Anda dapat lihat sendiri di samping anamnesis yang telah saya jelaskan tadi, dan selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik, dan telah saya sebutkan juga tadi, Anda dapat membacanya di samping. Kemudian yang ketiga itu pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis lain, juga sudah dijelaskan tadi. Dan yang keempat itu pemeriksaan penunjang, sudah dijelaskan juga tadi. Dan yang terakhir yaitu perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi atau pelaksanaan OA, sudah juga dijelaskan tadi. Anda dapat melihatnya di samping. Selanjutnya yaitu klasifikasi diagnosis osteoartritis berdasarkan kriteria American College of Rheumatology atau ACR. Yang pertama yaitu klasifikasi diagnosis OA lutut. Ada 3. Yang pertama berdasarkan kriteria, dapat dilihat pada tabel di samping. Yang pertama itu berdasarkan kriteria klinis, sensitivitas 95% dan spesifilitasnya 69%. Dan yang kedua itu berdasarkan kriteria klinis dan radiologis, sensitivitasnya 91% dan spesialitasnya 86%. Dan yang ketiga itu berdasarkan kriteria klinis dan laboratoris, yaitu sensitivitasnya 92% dan spesifisitasnya 75%. Dan selanjutnya yaitu kriteria diagnosis OA tangan, dapat dilihat pada tabel di samping. Hanya satu, yaitu hanya berdasarkan klinis, sensitivitasnya yaitu 92% dan spesifisitasnya 98%. Dan selanjutnya yaitu kriteria diagnosis OA pada panggul. Terdapat 2, yaitu dapat dilihat pada tabel di samping. Yang pertama itu berdasarkan kriteria klinis dan laboratoris, sensitivitasnya 89% dan spesifitasnya 91%. Dan yang kedua itu berdasarkan kriteria klinis, laboratoris dan radiologis, sensitivitasnya 89% dan spesifitasnya 91%. Dan selanjutnya yaitu penyulit osteoartritis, dapat dilihat pada tabel di samping. Pada dasarnya penyulit yang timbul tergantung dari sendi mana yang mengalami OA serta kelainan dan lokasi dan arah kelainan tersebut. Penyulit tersebut bisa diakibatkan berbagai patologi. Beberapa di antaranya adalah efusi sinovial, osteofit, dan degenerasi jaringan sekitar sendi. Selanjutnya yaitu diagram alur pendekatan diagnosis osteoartritis. Penderita yang diduga osteoartritis selanjutnya akan didiagnosis. Dapat dilihat pada tabel di samping. Kemudian
Diagnosis OA berdasarkan kriteria ACR dapat dilihat di samping. Dan ketika telah dilakukan penilaian yang menyeluruh, selanjutnya kita ke penata laksanaan non-farmakologi dan farmakologi. Selanjutnya yaitu penata laksanaan osteoartritis dimodifikasi berdasarkan guideline ACR. Ada 3 tahap, yaitu tahap pertama yaitu terapi non-farmakologi. Dapat dilihat pada tabel di samping. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua, yaitu terapi farmakologis atau lebih efektif bila dikombinasi dengan terapi non-farmakologi di atas pada tahap pertama. Tahap kedua ini ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan terapi awal dan pendekatan terapi alternatif. Dapat dibaca pada tabel di samping. Dan injeksi intraartikular atau intralesi dapat dilihat di samping, yaitu pendekatan terapi alternatif. Langsung saja ke tahap ketiga, yaitu indikasi untuk tindakan lebih lanjut. Tahap ketiga dapat dilihat tabel di samping. Langsung saja kita ke evaluasi efek terapeutik dan efek samping obat. Ada 2. Yang pertama itu evaluasi efek terapeutik. Evaluasi terapeutik ini ada 2. Yang pertama yaitu Language Index, yaitu kuesioner terverifikasi yang diberikan kepada pasien untuk mengevaluasi apakah ada ketidaknyamanan lutut yang terkait dengan osteoartritis lutut. Dan yang kedua yaitu WOMAC Index, yaitu indeks yang dapat digunakan untuk menilai keadaan pasien dengan osteoartritis pada lutut. Dan evaluasi yang kedua yaitu evaluasi efek samping obat. Ada 2, yaitu paracetamol dan opioid. Dan selanjutnya yaitu efek samping obat antiinflamasi non-steroid. Ada 2, yaitu gastroenteropati dan kardiovaskuler dan ginjal. Dapat dilihat pada tabel di samping. Dan selanjutnya yaitu algoritma penata laksanaan osteoartritis. Dapat dilihat di samping. Algoritma ini digunakan untuk pasien dengan gambaran klinis osteoartritis. Dan algoritma ini juga menjelaskan tentang osteoartritis ringan sampai sedang, dan obat apa yang akan diberikan, berapa obat yang akan diberikan, dan jika berhasil dilanjutkan ke proses selanjutnya. Jadi Anda dapat melihatnya pada tabel di samping. Selanjutnya yaitu lampiran 1, yaitu penilaian indeks Language untuk derajat beratnya penyakit osteoartritis lutut, digunakan untuk pertimbangan pemilihan jenis terapi yang efektif. Indeks Language ini terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu keluhan nyeri atau ketidaknyamanan, dapat dilihat pada tabel di samping seperti
parameternya yaitu jika nyeri atau ketidaknyamanan saat tidur di malam hari ditemukan gejala klinis tidak ada, maka nilai yang akan diberikan yaitu 0, dan apabila ditemukannya ada tetapi hanya saat bergerak atau pada posisi tertentu, maka nilai yang diberikan yaitu 1, dan jika ada tetapi meski tanpa pergerakan, maka nilai yang diberikan 2. Begitupun pada parameter selanjutnya, Anda dapat lihat sendiri di samping. Dan penilaian indeks Langevens yang kedua yaitu jarak tempuh maksimal dalam berjalan. Parameternya yang pertama itu jarak tempuh maksimal dengan berjalan. Jika ditemukan temuan klinisnya tidak terbatas saat berjalan, maka besar nilai yang diberikan 0. Dapat dilihat seperti tabel di samping, dan begitu pula seterusnya. Dan penilaian indeks Langevens yang terakhir yaitu kemampuan beraktivitas fisik sehari-hari. Dapat dilihat pada tabel di samping. Jika parameternya seperti kemampuan menaiki anak tangga standar atau biasa, jika ditemuan klinisnya pasien tersebut mudah melakukannya, maka nilai yang diberikan yaitu sebesar 0, dan jika pasien mampu dengan sedikit kesulitan atau ringan, nilai yang akan diberikan yaitu 0,5. Begitupun pada temuan klinis selanjutnya akan ditambahkan terus nilai jika pasien tidak mampu sama sekali. Begitupun selanjutnya, apabila pasien tidak mampu lagi, maka nilainya akan semakin besar, dan dapat dilihat pada tabel di samping. Anda dapat membacanya sendiri. Dan selanjutnya yaitu derajat beratnya penyakit osteoartritis berdasarkan indeks Langevens. Kalkulasi terhadap ketiga parameter. Yang pertama interpretasinya yaitu jika minimal nilai dari setiap parameter yaitu 0, dan jika maksimal nilai dari setiap parameter yaitu 8, dan minimal nilai dari indeks Langevens itu 0, dan maksimal nilai dari indeks Langevens itu 28. Dilihat pada tabel di samping, yaitu berdasarkan nilai dari indeks Langevensnya yaitu jika 0, maka derajat beratnya osteoartritis yaitu normal, jika 1 sampai 4 ringan. Begitu pula selanjutnya. Dan yang terakhir itu apabila lebih besar dari 14, maka berat sekali. Derajat beratnya osteoartritis berat sekali. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi terapi farmakologi pada osteoartritis. Dapat dilihat pada tabel di samping. Yang pertama itu jenis obatnya yaitu simple analgesia acetaminophen atau paracetamol. Dosis yang direkomendasikan yaitu diberikan 1 gram, diberikan hingga 3 sampai 4 kali per hari. Keterangannya yaitu pilihan pertama pada osteoartritis ringan sampai sedang. Bila respon baik, dapat dilanjutkan untuk analgesik jangka panjang bila diperlukan, dan hindari dosis suboptimal yaitu 500 mg per hari, dan sangat aman juga pada osteoartritis lansia dengan penyakit komorbid multiple. Tidak terkait toksisitas pada GI kardiovaskular atau ginjal. Indeksnya yaitu dengan warfarin dosis tinggi. Dan selanjutnya Anda dapat melihat sendiri pada tabel di samping.
Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.